Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dwi Rahma di channelnya pecinta aglonema. Untuk para sobat dan para bunda yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info dan tips terbaru dari channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing aja ya untuk penanganan aglonema yang daunnya menguning gitu. Yang pertama harus kita identifikasi dulu. Nah, ceritanya begini teman-teman. Widuri ini beberapa waktu lalu pernah jatuh dari raknya ya. Alhamdulillah sih nggak patah, hanya media tanamnya ambiar gitu ya. Dan saya kembaliin ke media tanamnya. Dan hari ini baru bisa sempat saya bongkar untuk akarnya. Karena saya lihat di beberapa daun di bawahnya itu dia menguning dan busuk, jadi saya putuskan untuk membongkar media tanam ini supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di akarnya gitu ya. Karena banyak faktor yang menyebabkan daun menguning itu banyak. Ada misalnya dia memang sudah tua daunnya, itu juga bisa menguning. Yang kedua misalnya dia terdesak akar, itu juga bisa menguning. Terusnya juga serangan-serangan jamur bakteri juga bisa nguning. Spot merah bisa nguning juga. Dan biasanya paling sering terjadi itu karena memang akarnya lonyot gitu ya. Jadinya memang dampaknya itu nutrisinya nggak bisa tersalur dengan baik ke bagian daun. Jadi daun bisa kuning. Nah, widuri ini pernah saya perbanyak teman-teman tanpa membawa akar, jadinya saya gunakan floral foam untuk menanamnya. Media floral foam ini sebelumnya sudah saya fungisida gitu ya, saya rendam, setelah siap baru saya gunakan untuk pijakan dari aglonema yang tanpa akar ini. Tujuannya hanya untuk sebenarnya sih dia untuk pijakan ya, karena kan kalau aglonema nggak ada akar itu takutnya itu kalau misalnya kita siram atau dia tertiup angin itu bisa goyang kanan goyang kiri gitu kan, itu bisa menyebabkan patah pada bagian batangnya sehingga membuat ruang atau rongga yang memberikan kesempatan bagi bakteri jamur itu untuk masuk dari situ. Jadi kalau sudah masuk ke sana bisa saja menyebabkan batang ini bisa digerogoti pelan-pelan dan sampai aglonema kalian itu bisa mati. Gitulah teman-teman. Nah, untuk aglonema widuri ini dia batangnya sehat sebenarnya, hanya saja pada akarnya ini ada beberapa bagian yang busuk. Jadinya saya putuskan untuk membuang akar yang busuk. Terus saya juga seludang-seludangnya saya bersihin teman-teman ya, karena ada beberapa mata tunas yang mungkin bisa terhambat karena ada seludang gitu ya, mata tunas atau mata akar. Jadi saya buang juga seludangnya, saya bersihin di bagian batangnya. Setelah itu sebelum saya tanam kembali ya, saya mau rendam aglonema ini menggunakan Neo Starter ya. Ini keluaran atau produk dari RJ37 teman-teman. Dimana Neo Starter ini merupakan probiotik yang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pemulihan aglonema kita. Kita siapin aja bahannya ya, air kurang lebih sekitar 1 liter. Ini dia Neo Starternya ya. Mikroorganisme meningkatkan ketahanan terhadap patogen dan membantu pemulihan tanaman yang habis direpotting. Nah, ini salah satunya adalah Neo Starter ini bisa kita manfaatkan. Untuk takarannya kurang lebih sekitar 1 mili untuk 1 liter air ya, nggak usah banyak-banyak, 1 mili aja cukup ya. Kita taruh di air seperti ini, kita tuang dan kita aduk aja supaya rata. Setelah itu kita masukkan aglonemanya di rendam gitu ya, kurang lebih sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam lamanya. Hal ini bisa membantu pemulihan pada aglonema kalian bisa lebih cepat gitu, dan jadinya stresnya itu bisa diminimalisir gitu. Kalau stresnya bisa diminimalisir artinya pertumbuhan aglonema untuk selanjutnya itu bisa lebih cepat gitu ya. Ini dia kurang lebih kemasannya ya dari Neo Starter RJ37 ini. Baik teman-teman, untuk selanjutnya setelah kita rendam kurang lebih sekitar 1 jam, sekarang kita masuk ke step selanjutnya yaitu untuk penanaman. Yang bahan-bahan yang disiapkan seperti biasa pot ya. Di sini saya menggunakan pot ukuran 12. Lalu saya gunakan media tanam menit yang biasa gitu ya. Selanjutnya saya gunakan dekastar ukurannya seimbang 13 ya. Lalu langsung aja kita coba tanam aglonema widuri ini teman-teman. Ya, widuri ada sekitar ada 6 daun ya. Mudah-mudahan setelah kita buang akar lonyotnya, setelah kita bersihin, terus juga kita tanam kembali, kita repotting, mudah-mudahan dia bisa hidup lebih baik lagi untuk kedepannya, lebih sehat lagi ya teman-teman ya. Ini dia caranya, kita kepruk-kepruk aja media tanamnya supaya bisa masuk ke sela-sela akar gitu ya.
sela-sela akar, dan sebelum sampai di permukaan pot kita berikan pupuk slow release-nya untuk menunjang unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan aglonema. Kita lanjutin lagi aja untuk menanamnya ya, pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat, seperti biasa aja gitu ya. Setelah ini setelah ditanam, kita seperti biasa saya akan siram langsung ya. Nah ya. Sesudah selesai penanaman dengan media tanam yang ideal ya, harus porositasnya terjaga, aerasinya cukup, dan unsur haranya juga mencukupi. Setelah itu kita siram. Siramnya ini nggak tanggung-tanggung teman-teman, jangan takut ya. Siram kocor aja ya, supaya dia media tanamnya itu bisa jejak gitu di pot. Jejak itu apa ya? Bisa akar-akarnya bisa mencengkeram dengan baik ya, karena disiram kan media tanam itu dia akan memadatkan bagian bawahnya gitu ya, supaya dia bisa dicengkeram baik oleh akar dari widuri ini. Kocor, siramnya sampai kenyang dianya ya, siram kocor terus sampai kita bilas media tanamnya, jadi menyingkirkan residu-residu yang udah nggak kepake lagi ya, yang halus-halus gitu seperti debu-debu gitu yang ada di media tanam itu bisa bersih. Step selanjutnya yaitu adalah perendaman kembali dengan menggunakan atonik. Atonik 6.0 teman-teman ya. Atonik ini fungsinya banyak untuk aglonema kalian ya, bisa dicek untuk memperbanyak akar segala macam, untuk mempercepat pertumbuhan gitu ya. Jadi dengan atonik ini sebenarnya nggak hanya untuk perendaman, jadi bisa untuk disiram juga teman-teman. Nah kalau untuk repotting ini saya gunakan untuk perendaman ya, perendamannya langsung sampai dengan bibir pot kita basahi, tujuannya untuk bisa diserap dengan baik, untuk adaptasinya dengan baik teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.